Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala fi haditsin ghairihi, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih menuntun langkah kita kepada kebaikan. Terutama masih sudi kiranya untuk berhadir di majelis-majelis ilmu seperti yang kita adakan pada pagi subuh hari ini. Jamaah muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggiring langkah kita, memudahkan langkah kita, dan menunjukkan hidayah kepada hati kita untuk masih mau belajar, untuk masih mau menuntut ilmu, dan berada di majelis yang seperti ini seperti berada di dalam raudhah min riyadil jannah. Raudhah di antara yang pernah kita tahu adalah raudhah yang berada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi di Masjid Nabawi. Maka raudhah itu tidak terbatas di sana saja. Majelis-majelis ilmu seperti ini juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raudhah min riyadil jannah. Ya, tanpa kita sadari, ya, ada malaikat-malaikat yang turun berbondong-bondong untuk menaungi di sebuah majelis ilmu, yang kemudian informasi itu tersampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, sehingga di satu majelis ilmu yang ada di dunia, ya, kemudian tersampaikan informasi itu sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dan yang paling harus kita perhatikan juga, ada seorang murid bertanya kepada seorang syekhnya, wahai syekh, kalau seandainya setelah subuh saya merasa keletihan, setelah sholat malam, terus kemudian berzikir, terus kemudian saya sholat subuh, setelah subuh saya keletihan, merasa letih, apakah diperbolehkan tidur ya syekh? Apa kata syekh tersebut? Ketika Anda tidur setelah subuh, seperti seakan-akan Anda datang seseorang memberikan hadiah di depan pintu rumah Anda dan Anda menutup pintunya. Dan yang lebih hebatnya kata syekh tersebut apa? Bayangkan anakku, seandainya yang datang itu yang membawa hadiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Anda menutup pintunya. Dan setiap subuh Rasulullah datang membawa hadiah itu, bagaimana ceritanya? Walhayatubillah, kita menolak. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Keberkahan datang kepada umatku setiap waktu subuhnya. Kalau kita tidur di waktu subuh, ya, ini seakan-akan menolak sebuah hadiah. Doa itu adalah sebaik-baik hadiah, Bapak-bapak sekalian. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan kepada umatnya keberkahan. Nah, apabila kita yang berada di tengah selimut ketika setelah subuh, bayangkan seakan-akan seperti kita menolak datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa hadiah terbaik kepada kita. Nah, maka bersyukur kita yang sudah di dalam majelis ilmu sekarang juga jangan sampai tidur. Nah,
Ini sudah di tempat yang baik, maka jangan berbuat yang salah, gitu. Ya. Maka bapak-bapak sekalian, bahkan diriwayatkan Umar ibn Khattab ketika melihat Ahlus Suffah di dalam Masjid Nabawi, ya, ketika melihat mereka Ahlus Suffah setelah subuh tidur, itu ditendang sama Umar bin Khattab. Wallahi ditendang sama Umar bin Khattab. Nah, itu di dalam riwayat-riwayat dikatakan seperti itu. Nah, maka sebenarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas melarang kita untuk tidur setelah subuh, apalagi Ramadan. Nah, maka mari pergunakan waktu sebaik-baik mungkin. Baik, kita akan bahas satu topik pada pagi hari ini adalah Amr bin Al-Jamuh. Ya, Amr bin Al-Jamuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Al-Jamuh ini adalah seorang sahabat yang merupakan berpenduduk bermukim di kota Madinah. Ketika di kota Madinah, Amr bin Al-Jamuh bermukim bersama keluarganya. Dikaruniai empat orang anak. Ya. Anak yang pertama namanya Mu'ad, kemudian Muawid, kemudian ada Khalad, kemudian ada Walad. Nah, dikaruniai juga istri yang solehah kepada Amr bin Jamuh. Sayangnya, ketika pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Amr bin Al-Jamuh sudah berumur 60 tahun lebih, sudah syaikh. Nah, maka dikatakan dalam sebuah dalam sebuah statement mu'arrikhin, para sejarawan mengatakan apa? Amr bin Al-Jamuh adalah syaikhun azama ala ayyata'a bi'arjatihil jannah, yaitu seorang syekh yang sudah tua, kakek-kakek, yang sudah terdengar kaki pincangnya di surga. Udah syekh, udah tua, udah pincang. Tapi Amr bin Al-Jamuh, semua anak-anaknya sudah menerima ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Istrinya yang merupakan istri yang solehah, mudah untuk diajak masuk Islam. Tapi Amr bin Al-Jamuh keras kepala, tidak mau masuk ke dalam Islam. Sampai semua habis cara, istilahnya habis cara. Semua anak-anaknya sudah merangkul, istrinya sudah mengajak betul untuk masuk ke dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Amr bin Al-Jamuh tidak sampai hati meninggalkan berhala kesayangannya namanya Manat. Sayang sekali sama si Manat. Amr bin Al-Jamuh, kalau tradisi dulu orang-orang Quraisy, masing-masing suku punya berhala sendiri. Dan berhala itu ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Diapain sama mereka? Diletakkan di rumah-rumahnya, diberikan wangi-wangian, diberikan pakaian, servis terhadap Tuhannya. Nah, manusia yang harus servis kepada Tuhan berhala. Dan mereka menganggap itu membawa manfaat kepada mereka. Nah, begitu juga Amr bin Al-Jamuh. Dia punya berhala yang terbuat dari kayu yang sangat mahal, termasuk orang yang terpandang di kota Madinah. Dia selalu menjaga berhalanya ini dengan sebaik mungkin. Nah, maka ceritanya para sejarawan banyak menceritakan, meriwayatkan tentang Amr bin Al-Jamuh ketika detik-detik masuknya Amr bin Al-Jamuh ke dalam Islam juga. Dan akhir daripada cerita, qadarullah, Allah masih memberikan hidayah kepada Amr bin Al-Jamuh dan termasuk orang yang gugur di medan perang Uhud, yang ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan berdoa kepada Amr bin Al-Jamuh dan Mu'adz bin Amr anaknya, dua-duanya dijamin masuk surga.
Amr bin Al-Jamuh pada suatu malam, karena sudah beberapa saat, beberapa kali anaknya merangkul untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya mengajak terus sampai diancam sama istrinya. Sama seperti Ikrimah diancam sama istrinya ketika tidak mau masuk Islam, dan istrinya sudah masuk Islam. Setelah ini engkau jangan dekati saya, kata istri Ikrimah. Jangan pernah menyentuh saya, apalagi menyetubuhi saya, katanya. Karena saya sudah suci, Anda seperti najis. Maka kalau mau dengan saya, masuk dulu Islam, ketemu sama Nabi. Akhirnya Ikrimah pergi untuk masuk bertemu Nabi. Nanti ada serial khusus tentang Ikrimah. Begitu juga istri Amr bin Al-Jamuh. Maka karena anak-anaknya pemuda-pemuda yang kuat, dan setelah masuk Islam dibimbing kepada agama Allah, maka keimanannya tumbuh dengan kualitas terbaik. Sehingga dia berpikir caranya bagaimana menarik ayahnya satu orang lagi untuk masuk ke dalam Islam. Maka pada suatu malam, Amr bin Al-Jamuh, anak-anaknya sudah memperhatikan bagaimana kebiasaan Amr bin Al-Jamuh terhadap berhalanya. Ketika mau tidur, Amr bin Al-Jamuh itu selalu memberikan servis kepada Manat. Datang kepada Manat, berdoa akhir malam, kemudian diberikan wangi-wangian, kemudian dimandiin sama dia, kemudian pokoknya servis betul lah. Sampai berdoa kemudian tidur. Maka ketika tidur, anaknya datang. Dia ambil itu Manat, terus kemudian dibuang ke rongsokan. Dibuang ke tempat pembuangan Bani Salimah, karena dari suku Bani Salimah. Besok pagi Amr bin Al-Jamuh ketika melihat Tuhan sudah hilang, maka karena saking paniknya ngelihat Tuhan yang sudah hilang, dicari sama Amr bin Al-Jamuh dengan kaki yang tertati-tati, yang pincang. Pergi mencari seharian, akhirnya ketemu di tempat pembuangan rongsokan Bani Salimah. Diambil kembali, kemudian dibawa pulang, kemudian dicuci lagi, kemudian diberikan lagi wangi-wangian, diletakkan di tempat semula. Malam selanjutnya, hal yang sama dilakukan Amr bin Al-Jamuh. Ritual intinya di akhir malam. Setelah Amr bin Al-Jamuh juga tidur, dan kemudian datang sahabat-sahabat ngambil itu Manat, buang lagi ke rongsokan. Beberapa malam dilakukan demikian. Malam hilang, buang ke rongsokan Manat. Kemudian besoknya lagi dilihat Amr bin Al-Jamuh hilang, dicarikan, ternyata di rongsokan, dibawa balik lagi. Malam besoknya begitu lagi. Bermalam-malam berkali-kali begitu. Dan anaknya juga tidak puas-puas melakukan hal itu kepada Manat, Tuhan ayahnya. Maka akhir daripada ujung ceritanya, Amr bin Al-Jamuh sampai malam itu datang kepada Manat, kemudian menggantungkan pedang di leher Manat. Katanya, ini saya mau tidur. Seandainya nanti ada yang melakukan kejahatan terhadapmu, bela dirimu dengan pedang ini. Kata Amr bin Al-Jamuh, mungkin saya tidak 24 jam bisa mengawasi Anda. Tuhan harus diawasi, itu bukan Tuhan yang mengawasi. Maka digantungkan pedang di leher Amr bin Al-Jamuh. Kemudian seperti biasa Amr bin Al-Jamuh tidur, dan akhirnya besoknya anak-anak Amr bin Al-Jamuh melakukan yang jauh luar biasa. Diambil itu berhala, kemudian diikat di bangkai anjing. Diikat di bangkai anjing. Kemudian dibuang di sebuah sumur dekat dengan pembuangan sampah Bani Salimah yang tadi. Dicarikan lagi besok paginya sama Amr bin Al-Jamuh. Ketika melihat hal itu, Amr bin Al-Jamuh teringat, baru sadar
ngelihat bahwa berhalanya yang selama ini diagung-agungkan, disembah-sembah, diservis betul sama Amr bin Al-Jam. Ya. Dilihat ternyata sudah tersungkur bersama bangkai anjing di dalam sumur tua. Apa yang tersadar? Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Membela diri saja tidak bisa. Akhirnya baru sadar. Terus kemudian dia langsung saat itu mengatakan, wahai Manat, wallahi law kunta ilaiha lam takun anta wa kalbun wastud bi'rin fi qarn. Demi Allah, kalau seandainya engkau tidak bisa membawa manfaat membela dirimu saja, apalagi memberikan manfaat kepada kita yang menyembah. Ya sudah, kalau begitu kau tetap aja di dalam sumur. Udah bagus, sudah tempatmu di dalam sumur. Akhirnya apa? Udah nyesal mana? Amr bin Al-Jam pulang ke rumah, bertemu dengan anak-anaknya, diminta untuk dipertemukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap 2 kalimat syahadat langsung tanpa pikir panjang. Sudah sadar, ya, gara-gara manatnya diperlakukan seperti itu. Maka setelah masuk Islamnya Amr bin Al-Jam, dibimbing ke dalam agama oleh para sahabat, akhirnya tumbuh juga kualitas keimanan yang sangat baik. Sampai-sampai di tahun kedua Hijriah, di mana perang Badar diumumkan, Amr bin Al-Jam saat itu minta ikut perang Badar. Tapi saat itu anak-anaknya melarangnya. Dan kemudian di tahun ketiga ketika perang Uhud terjadi, juga minta ikut perang Uhud. Ya, namanya kakek-kakek tua. Anak-anaknya juga mengatakan, wahai ayahku, kenapa engkau harus memaksakan diri untuk ikut atau mewajibkan dirimu kepada hal yang tidak diwajibkan Allah atasmu? Nah, maka Amr bin Al-Jam saat itu, karena saking merindukan syahid, merindukan mati syahid, pergi datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiullah, saya merindukan mati syahid. Izinkan saya untuk terjun ke dalam medan perang, dan anak-anak saya melarangnya. Maka saat itu Nabi bersabda, wahai anak-anak Amr bin Al-Jam, izinkan bapakmu karena beliau menginginkan dan merindukan syahid. Akhirnya terjun di perang Badar. Kita tahu perang Badar adalah perang yang tidak ada kekalahan dan tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah pelajaran. Saat itu ketika kaum muslimin sudah mendominasi kepada kemenangan, akhirnya keadaan berbalik arah. Istilah kalau misalnya kita nonton bola, comeback. Akhirnya kaum musyrikin juga akhirnya mendominasi karena kesalahan daripada apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dilanggar oleh orang-orang yang khususnya di puncak gunung Ruman, namanya Jabal Ruman, sebagai pemanah. Sudah dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi jangan turun dari gunung ini. Maka saat itu kaum muslimin terperdaya dengan harta rampasan perang di bawah, akhirnya turun daripada jabal tersebut, daripada gunung tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya kaum muslimin terpukul mundur ke arah Uhud. Dan saat itu Amr bin Al-Jam berdiri tegak di medan perang di tengah perkecamukan tersebut dengan 2 kakinya, satu pincang satu sehat. Apa yang dikatakan? Allahumma rzuqni syahadata wala tarudni ila ahli khaiban. Ya Allah, berikan rezeki mati syahid kepadaku di tengah-tengah perang Badar, tengah-tengah perang Uhud. Dan jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku, dan aku akan mati sia-sia, kata Amr bin Al-Jam. Kemudian memang benar Allah memberikan anugerah keberkahan mati yang sangat mulia di dalam medan peperangan kepada Amr bin Al-Jam.
Amr bin Al-Jamuh saat itu gugur di medan perang, mati syahid bersama anaknya namanya Mu'ad bin Amr bin namanya Mu'ad bin Amr. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui bahwa Amr bin Al-Jamuh meninggal? Dan kepada seruan kepada orang-orang yang mati syahid, syuhada Uhud, khalluhum bidimaihim wa jizahihim fa ana syahidu alaihim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan mereka dengan keadaannya yang berdarah-darah seperti itu, karena aku, kata Nabi, akan menjadi saksi untuk mereka di akhir nanti. Maka saat itu timbullah hukum bagi orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan tidak perlu dimandikan. Maka boleh ditanam atau boleh dikebumikan dengan begitu saja. Nah, kalau kita lihat orang-orang di Palestina juga seperti itu, yang pada awalnya kaum muslimin dan para sahabat yang lain pengen bawa para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang ke Baqi saat itu. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min muslimin yukallim fi sabilillah illa jaa yawmal qiyamah yasilu daman al-lawnu kalawni az-za'faran war-rihu karihal misk. Nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, darah yang mengalir di tubuh para syuhada di medan perang fi sabilillah, maka darahnya tersebut mengalir seperti warna za'faran. Apa warna za'faran? Agak kekuning-kuningan. Warrihu karihal misk, dan aromanya itu seperti aroma misk. Aroma misik. Misik itu, kata para ulama, yang banyak dibubuhkan, yang banyak menjadi aroma saat di surga. Nah, misk. Kalau sekarang mungkin misik yang sekarang di dunia itu juga misik fana, misik yang hanya sebentar saja aromanya. Kemudian apa kata Nabi? Summa qala adfinu Amr bin Al-Jamuh ma'a Abdullah bin Amr faqad kana mutahabbina mutasaffina fid dunya. Maka kebumikan Amr bin Al-Jamuh yang gugur di medan perang dan juga anaknya Abdullah, yaitu Mu'ad bin Al-Jamuh, bersama keduanya, karena keduanya itu saling mencintai di dunia dan karena Allah. Maka saat itu Amr bin Al-Jamuh gugur di medan perang, dan kita melihat bagaimana ketumbuhan Amr bin Al-Jamuh yang tadinya sebelum masuk Islam, sebelum mengenal agama Allah, itu begitu rasis dengan agamanya sendiri, begitu teguh memegang berhalanya sendiri. Tapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntun kepada agama dan Allah berikan hidayah kepada Amr bin Al-Jamuh, akhirnya Amr bin Al-Jamuh lahir sebagai sahabat yang punya rasa ketakwaan tinggi dan merindukan syahid di medan perang. Maka ada komentar dari Mu'adz bin Jabal. Apa kata sahabat ini? Sahabat-sahabat Nabi yang sudah dianugerahkan untuk menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seayun dengan langkah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memilih hati yang paling baik di antara hati semua manusia, hati yang sofi, hati yang begitu kualitasnya bagus, yaitu hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu Allah pilih hati-hati yang bersih lagi. Nah, makanya itu bisa kita katakan hati kita mungkin tidak terpilih, makanya kita nggak hidup di zaman Nabi. Nah, apa kata Mu'adz? Hati yang setelah kebersihan, hati yang bersih setelah kualitas hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hati para sahabatnya. Meskipun awalnya bangor, sebelumnya seperti Umar bin Khattab bagaimana sampai menguburkan anaknya hidup-hidup, tapi setelah masuk ke dalam Islam, subhanallah, nah itu Allah tahu kualitas hati terbaik,
Makanya diletakkan kepada sahabat-sahabat yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan lupa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, saya merindukan saudara saya. Apa kata para sahabat? Alasna ikhwanku, apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya adalah yang nantinya di akhir zaman yang tidak pernah melihat saya, tapi mereka adalah beriman dengan saya. Dan itu kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melantunkan, sudah mengatakan, mendeklarasikan rasa rindunya kepada kita yang lahir di akhir zaman. Nah, maka kita juga yang lahir di akhir zaman sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun patut bersyukur. Itu yang mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua, memberikan dampak positif setelah mempelajari bagaimana akhlak dan bagaimana ketumbuhan iman daripada beberapa sahabat-sahabat yang kita pelajari di dalam kitab, salah satu kitab Suwar min Hayatis Sahabah, namanya, karangan Abdurrahman Ra'fat Al-Bashar. Semoga Allah mendatangkan keberkahan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita semua, dan menjadikan hati kita hati yang teguh di dalam keimanan, teguh di dalam Islam, teguh dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di yaumil akhir nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke sesi terakhir. Bagi yang mau setor hafalan dan setor hafalan, bagi yang mau melanjutkan setor lagi silakan. Kalau yang mau baca Al-Quran secara mandiri juga diperbolehkan, silakan. Coba berbagi Al-Fatihah, silakan. Waalaikumsalam. Pak Haji siapa namanya? Syahrul ya? Oh, Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kan lagi iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Si begini Pak Heru. Jadi bukan ihdinas si. Jangan sampai bibirnya itu bergerak. Tuh. Nyengir seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Tipiskan lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih panjang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjang lagi coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, Pak Haji. Al-Fatihah dulu hari ini. Besok beberapa kali pertemuan kita konsisten, semoga konsisten Pak Haji Khairul. Jadi kita bisa perbaiki Al-Fatihah secara bertahap ya. Ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ada Ustaz. Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum 265. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Lagi tahan. Faqal. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Si. Bukan basir, basir. والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه
واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa insanu dha'ifa wa khuliqa insanu dha'ifa wa khuliqa insanu dha'ifa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira wa kana Allaha 'ala Allahi wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum
walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Pak Nuk, sebentar saya ke, ke ini dulu sebentar ya. Ya, siap. Itu permanen sih langsung pakai, kan itu agak elastis ya. Dia langsung ini cara pakainya nih. Ini Pak, ini Pak. Korset. Ini sunnah duduk Nabi itu duduk tarabuk, salah satunya kayak gini nih. Jadi kalau duduk misalnya di masjid tanpa ada tiangnya, nah, jadi lebih enakan begini nih. Buat nahan ya, Buat nahan aja, buat nahan. Nah, ini dah Wah, gedean perut. enak banget ini udah. Pak Yogi muat gak tuh kayaknya? Hah? muat kan bisa elastis kan. Iya, narik dikit juga bisa ini. Size-nya gedean. Dia mah muat, dia lagi masak Hah? Ya. Size-nya standar itu. Bisa muat Pak Yogi. Muat. Dimuat-muatin lah. Kalau nggak muat ya berarti ininya ditekuk lagi, ya kan? Ini udah pas banget. Nah ini enak nih kalau baca Quran, kalau itikaf akhir 10 Ramadan nanti, nah itu enak nih. Bawa ini satu, tinggal duduk dulu, nggak perlu cari tiang. Kebiasaan orang orang Yaman terutamanya untuk biasanya kalau duduk tuh pakai habwah namanya. Dan itu juga kebiasaan Nabi. Cuman Nabi dulu yang nikatnya itu pakai selendangnya, diikat begini terus kemudian diikat. Itu kebiasaan Nabi. Duduk yang seperti itu. Jadi termasuk juga sunnah Rasul. Hah? Gampang kesemutan. Iya, kalau begini saya Murah gitu, Tergantung orangnya. Kadang kalau saya enakan seperti Tapi itu. kalau lepas sih enggak tahu dia. Nah, paling nanti ya di ini nanti kalau ini lepas lagi pasang lagi lepas itu. Samurat itu. Oh, 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Deka sama ayah ya. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minal rijali wan nisa
yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitan inna kaidasyaitan fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitani inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah faqalu rabbana lima katabta alaina qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tulamuna fatila aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah famali haula'il qauma la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da ayamurukum bil kufri ba'da antum muslimun wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da zalik faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi
yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Sebenarnya Pak ini hari ini itu di 71 dulu. Ini belum. Kalau Pak nanti besok di depan di sini. Ini ke saya. Ini 71. Dulu aja sih. Biasanya nanya dulu kalau itu biasanya. Langsung aja. Kan dulu baik. Jangan saya dikit. Jangan lupa saya, buat saya tukar. Makin gede Pak. Gede. Kalau Nah, ini apa ini? L apa kayaknya? L tapi panjangan ini. L tapi beda segini. Beda ininya. Beda dua satu jari ya. Kayaknya punya saya kan. Iya benar. Tas. Ya, ini lebih enak. Ini Enakan di pinggang, Pak. Ini saya enakan gini karena ini pinggangnya enggak ini kan iya, ini ditekan. Nah, jadi enggak kayak nyender Pak kalau saya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya jangan nyender. Ini dari sini nih. Inna fi Tekan pinggangnya enak. khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Di sini nggak ada yang jual nih. Nggak ada yang jual di sini. Fa ahya bihil arda ba'da Oh, iya, mautiha wa batta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakharati bainas samaa'i وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب itu ya. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس
nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yuk, Dede Abdan. Sehat, Abdan. Puasa nggak hari ini? Udah berapa hari nyampe terus? Iya, makanya barang banyak. Ada bolong nggak? Nggak ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Quraisy. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. bagus. Dan di surah apa? Bawahnya Al-Hijr. Sudah. Lanjut surah Al. Sekolah nggak besok? Nggak tahu, kok nggak tahu sekolah apa enggak? Masih masuk sekolah nggak besok Senin? Kalau nggak masuk sekolah kesini ya. Assalamualaikum. Ya, berapa lama tahan? Ya, tangan dingin udah. Lama ini. Tangan dingin. Tangan dingin. Oh iya. Tangan dingin ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفا bukan fa يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. harus jelas. وتكون الجبال كالعهن
nil manfush Ain. Wa takunal jibalu kal ainil manfush ya manfush. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. bagus. Lanjut ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Al-adiyat wal 'adiyati dhabha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dha wal 'adiyati dhabha. Dha. Wal 'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sampai besok surah Zalzalah. Al-Zalzalah. Nah, ini kan sudah mulai diberikan sama mulut tuh. Nah, jadi di situ ada letaknya ilham. Nah, nanti Allah mudahkan biasa. Meskipun awalnya posisi mulut emang agak sedikit ngawur-ngawur, ya, atau gagok gitu ya. Tapi biasanya kalau dibiasakan nanti belajar tahsin itu Allah kasih ilham, Allah mudahkan. Ini sudah mulai terlihat, sudah mulai gampang memposisikan. Insyaallah. Ya, proses move on. Ya, proses. Ini proses itu. Tafadhal yang lain. Silakan. Yang belum? Bagus. Yang belum siapa? Pak RT, Pak Agus, RT senior, RT junior. Pak RT junior juga. Rohnya cepot. Ini Pak RW, Pak RT. Di sini konflik di sini nggak ada.
Menteri ada juga nih. Al-lail. Lail. Masya Allah. Hari hadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر والأنثى Enggak sya, sa. Oh iya, sini. Wama khalaqaz zakara wal unsa. Inna sya. Bukan sya, sa. Inna sya. Bukan, belum. Inna sya. Sa. Inna sya. Inna sya. Sa susu. Sa. Itu. Sin biasa. Iya sih. Inna sya. Masih. Inna sa'yakum Syatta. lasatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Panjang. Fasanuyassiruhu panjang bunyi. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna. Wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Panjang. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza. Fa'anzartukum naran talazza. La yaslaha illal ashqa. لا يصلها إلا الأشقى. لا يصلاها إلا الأشقى الذي
كذب الذي كذب كذب الذي كذب الذي كذب وتولى وسينجن وسيجنبها الأتقى وسيجنبها 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 الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة Ini puasa bisa. Selamat orang Sunda. wa ma li ahadin indahu min ni'matihi min ni'matin tujja nggak ada ini jim ja ya ja dengan za jim za tujja kalau kita suruh ngomong zebra di jerapah bisa jadi zebra di jerapah. tujja Masih salah. Jadi za zebra. Jangan Pak RT ngomong Jakarta Zakarta balik kan lagi puasa ya Ustaz. puasa tujja ada risau nggak? Ini bisa pas risau kopi dulu karena puasa kali ya. wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujja za potong itu tujza ya udah potong nggak bisa gabung tujza potong dulu min ni'matin tujza min ni'matin tujja pakai j ya dulu tujza baru Tujza. min ni'matin tujja Pelan-pelan. tujza Pakai tujja
dibantu. Tujza. Zimza. Za. Tujza. Ha. Za. Min ni'matin tujza. 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 Dipotong dulu. Tujza. Tujza. Nah, gitu aja dulu. Coba. Min ni'matin tujza. Za. Za. Nah, ya, lagi. Min ni'matin tujza. Tujza. Za. Za. Yang mana coba ya? Ini tujza. Ngasih syafaat nih. Coba. Wa ma Nah. dahu min. Coba Deka. Tujza. Coba Deka. Enggak, tanya aku udah Ya di depan Tujza aja. Tujza. Matin Ming, saudara. Ming. Ya sabar ya, biar aku aja. Ming in Ya, kita Mami ulang mati. nih, biar berdua aja di sini. Tujza. Oh ya, tujza. Itu Deka bisa. Nah, itu. Tujza coba Deka. Tujza. Nah, tuh. tujza. Tujza. Za. Lagi. Zanya itu ditahan 5 detik itu. Nah, Soalnya ada logo bendera. Nah, tuh ada gue bendera. Tujza. Tujza. Za. Za. Za-nya maksudnya ja. Tujza. Tujza. Za. Ah, Gitu. Ditahan aja tujza. Za. Min ni'matin tujza. Za. Sambungin. Ya sambungin ya, sambungin ya Allah. Min ni'matin tujza. Udah hampir dapat. Soalnya ada 3 horizontal itu. Horizontal. Ini teorinya. Min Tujza. tujza. Nah. Za nih. Ya. za-nya. Min ni'matin tujza. Oke, udah dapat dikit. Ini kalau saya suruh ulang bisa disisa lagi. Za-nya Pak, za-nya. Za ya. Nah, Za. za-nya bukan. Min ni'matin tujza. Tujza. Lagi. Tujza. Ada ini za nih, ukuran tebal. Illa btigha wajhi rabbi. Wajhi rabbi. Illa ba'tigha. Illa btigha wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Lagi kan? Besok PR-nya tujza nih. Za. Oh. Tujza. Oh, Enggak. Dan j-nya baru tujza. Za-nya yang penting Pak, za-nya. Za-nya ya? Bukan ja. Bapak sih ja, tujza. Oh, Tujza. Kalau enggak tujza, tuzza. Nah, tujza. Jadi besok kita ulangi lagi ya, tujza. Za sama z. Boleh Ja jadi sama asyam za. besok Pak. Jaza. Kalau jasa kan bisa Pak, jaza. Jaza sama. Senior. Jaza. Tapi bukan cuman kita orang Ajam yang kayak gini. Orang Arab juga kadang yang memang bahasanya sendiri kalau diajari itu susah juga. Jadi bukan semua orang Arab itu udah fasih, enggak. Ngomong fasih Arab, tapi kalau mau baca Quran kebalik-balik, jim, zai, sin, shin juga kebalik-balik. Hurufnya dia kan dia yang tahu. Padahal huruf mereka. Iya. Paling kita suruh ngomong bahasa Sunda. Di sini sebentar. Saya enggak, soalnya gini Pak posisinya. Yang salahnya enggak tidur. Posisinya agak muter. Nih. Ini udah dapat nih anak. Tangan gede gini enggak? Kalau saya selalu di bawah Pak, tangan bisa masuk. Saya di bawah di pinggang. Kan akan di pinggang, pinggangnya ditekan. Kan punggung itu kan gini kan.
Nah, pinggangannya legok. Nah, legoknya itu ditutup apa? Oh, kalau saya udah pas legoknya. Enggak tuh. Kalau di atasnya ya beda-beda. ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق مشرق قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Jangan sampai kebalik. Syuhada a'alan nas, bukan syuhada a'alan. شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ada qiblatak ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Barakallahu fiik. Bagus. Udah. Yusman Di sini. latihan mereka ya. Tuh ada nggak? Yang gede aja. 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj
أشهر معلومات الحج أشهر معلومات الحج أشهر أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ini nih. Terakhir 2025. Tanggal berapa dulu sama? Yang pedes ini bacanya. Al-Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melodi dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alif lam mim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal lazina. Siratal ladzi. Tipis. Siratal lazina. Enggak, masih tebal. Nih, lidahnya melet kayak gini. Ri. Terus. Siratal lazina. Masih belum. Siratal ladzi. Siratal lazina. Melet. Nah itu. Siratal lazina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mereka harus ulang sekali lagi. Insya Allah kalau sekali lagi nanti lancar, mereka bisa lanjut ke juz 30. Oke? Kapan datang lagi? Nggak tahu sih, soalnya ini aku Jangan tahun depan. bukan tahun depan, itu tanggalnya tanggal berapa dulu? Ini kan 2025 tahun lalu. Sekarang 2026. Enggak, aku mau nanya 2027 lagi nanti. Enggak, aku mau nanya tanggal berapa, bulan berapa dulu? Tanggal 7, tanggal bulan 12 terakhir. Bulan 12. Itu masih belum 1 tahun itu. Kecuali kalau emang udah ketemu 7/12 lagi 2026 itu baru kehitung setahun. Oh, gitu itu ya. itu baru itu belum setahun itu kehitungnya. Belum setahun. Berarti berapa bulan? Di Berapa baru tadi? 22 bulan 2. Berapa bulan tuh? Itu kayak itu masih belum setahun itu. Belum setahun. Pokoknya belum setahun itu. Belum. Oke. Kalau udah ngelewatin atau pas udah di waktunya sama gitu loh, tapi tahunnya beda. Berarti ini datang nanti 2 bulan ke depan gitu. Entahlah. Kan? Entahlah. Minggu depan ya. Insyaallah. Sabtu depan ya. Insyaallah, soalnya juga ini besok hujan nih. Sabtu Minggu aja, Sabtu Minggu iya. Ya. Kan kemarin tidur langsung balik. Sabtu Minggu yang penting Sabtu Minggu di sini ya. Ya udah, insyaallah Oke. ya. Deka? Ya. Assalamualaikum. Baik, kita tutup. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan esok pagi. Barakallahu fikum, jazakumullahu ahsanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.